Shalom saudara terkasih, dimulainya penerapan tatanan kenormalan baru atau new normal setelah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berakhir diprediksi dapat membangkitkan potensi pertumbuhan ekonomi dan peluang investasi sehingga market juga membaik. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi walaupun volatilitas di market masih akan tinggi selama belum ditemukannya vaksin COVID-19. Namun dengan pengembangan vaksin yang dilakukan oleh para ilmuwan serta dibukanya kembali aktivitas ekonomi, kita optimis market akan membaik, terutama dalam jangka panjang. Tapi di sisi lain, bila jumlah pasien COVID-19 bertambah terus dengan signifikan di waktu yang singkat, maka kemungkinan PSBB akan diberlakukan kembali. Kita semua akan kembali ke rumah. Akibatnya, roda ekonomi akan kembali terhenti dan kemungkinan besar Indonesia akan masuk ke masa sulit, yaitu resesi. Indonesia berpotensi masuk ke jurang resesi pada kuartal ketiga tahun 2020 ini akibat hantaman COVID-19. Pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia diramalkan minus 3,8% pada kuartal kedua tahun 2020, minus 1,6%. Bahkan IMF memprediksikan Indonesia mengalami kontraksi minus 4,9%. Bila satu negara pertumbuhan ekonominya minus 2 kuartal berturut-turut, artinya masuk ke jurang resesi. Kalau sudah begini, seluruh lapisan masyarakat harus waspada karena ekonomi terbilang sedang sulit-sulitnya. Menurut saya, apapun situasinya, investasi harus tetap dilakukan. Karena investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Karena itu, investasi selalu terkait dengan upaya untuk memelihara keberlangsungan hidup manusia. Ada 3 hal penting dalam berinvestasi. Yang pertama, memahami cara investasi. Yang kedua, memahami tujuan investasi. Yang ketiga, memahami toleransi resiko. Setelah itu baru kita dapat memilih jenis investasi yang sesuai dengan profil kita. Dalam kehidupan orang percaya tentu boleh melakukan investasi di dunia. Namun kita juga harus melakukan investasi di dalam kerajaan Allah. Firman Allah memberikan alasan mengapa kita perlu melakukannya. Persoalan kita sebagai orang percaya, walaupun kita menyadari kita milik Tuhan dan hidup kita akan berujung di kekekalan di surga, kita hidup di dunia ini. Dunia ini menawarkan berbagai macam godaan yang sulit dihindari, yaitu hidup menurut ukuran dunia. Kekayaan menjadi tolak ukur kesuksesan. Kita mudah sekali terjerumus dan mengumpulkan harta di dunia dan melupakan panggilan surgawi, yaitu menabung harta rohani di surga. Pertanyaannya, bagaimana cara orang percaya berinvestasi di kehidupan spiritualnya? Dengan 3P, kita akan dapatkan di Matius 6 ayat 19 sampai 24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga mengengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. B yang pertama, pilihlah. Berdasarkan Nats ayat 19-20, harta yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di ayat ini adalah pahala yang diberikan Allah di alam baka karena pelayan utuh di dunia ini, yang merupakan kebalikan cari uang di dunia ini. Bukan tidak boleh mencari harta karena kita memang butuh harta untuk hidup kita di dunia ini, tapi jangan menjadikan harta segala-galanya. Harta adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Harta dapat memberikan kenikmatan dan kelimpahan, baik kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Namun harta itu juga dapat menghalang-halangi kita menuju ke kehidupan kekal. Kenapa? Karena menyimpan harta dunia ini tidak kekal. Harta di dunia ini amat mudah rusak dan hilang. Seringkali kita bekerja begitu keras untuk mendapatkan sesuatu karena satu dan lain hal
apa yang telah kita kumpulkan selama ini bisa hilang begitu saja. Tuhan tidak ingin usaha keras kita hilang percuma dan sia-sia. Oleh karena itu, Ia mengajarkan kita untuk mengkonversi atau mengubah harta yang fana ini menjadi sesuatu yang bernilai kekal atau abadi. Di masa COVID-19 ini, pengumpulan harta di surga dengan cara memberi sedekah dengan murah hati, berdoa dan berpuasa, serta kebaikan dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, dilakukan dengan kebenaran Allah. Kita harus memilih dengan bijaksana, karena kita memilih untuk diri kita sendiri. Kita sendiri yang akan menerima apa yang kita pilih. P yang kedua, pikirkan. Dalam teks ayat 21 dan 23, hati berbicara mengenai keinginan terdalam kita. Keinginan melahirkan tujuan. Mata adalah perspektif. Gunanya untuk melihat. Penglihatan mempengaruhi pikiran. Apa yang terlihat dan terpikir akan menggerakkan manusia untuk bertindak dan mengambil keputusan dan bertindak konkret. Mata adalah tujuan dan maksud. Tujuan menentukan tindakan. Salah pikir dan salah pandang sesuatu akan berakibat fatal. Bila pikiran kita terus tertuju kepada mamon, membuat kita senantiasa hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Sebab mamon mendorong kita supaya selalu terus bertanya-tanya, apa yang akan kita makan? Apa yang akan kita pakai? Ia merentangi pemandangan kita ke Allah pemelihara kita yang agung itu, yaitu Bapa kita yang di surga. Dalam masa COVID-19 seperti sekarang ini, ekonomi sulit dan mungkin kita khawatir akan masa depan keluarga kita. Mamon membuat kita tidak jujur dan kikir. Mamon membuat kita egosentris dan tanpa kasih. Mamon membutakan mata kita, sehingga kita tidak dapat melihat penderitaan sesama kita. Sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita perlu belajar terus apa arti beriman. Beriman berarti percaya penuh pada Tuhan dan mempercayakan diri sepenuhnya pada cara Tuhan mengelola hidup kita. Jangan kacaukan cara Tuhan dan cara dunia. Cara dunia mencadangkan dan menginvestasikan harta dunia. Cara Tuhan tunduk pada kedaulatan Tuhan. B yang ketiga, patuhi siapa yang kita pilih. Dalam Nats ayat 24, investasi yang baik adalah yang memberikan keuntungan. Apapun di dunia ini, yang memberi keuntungan adalah mamon. Sebab semua yang di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, adalah mamon. Uang dapat dipakai mengabdi kepada iblis. Demikian pula uang dapat dipergunakan mengabdi kepada Allah. Untuk memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, untuk menolong yang sakit, untuk memberitakan Injil, untuk membangun iman orang percaya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan untuk mempergunakan uang dan barang untuk mengabdi kepada Allah. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita tidak bisa mengasihi keduanya atau berpegang pada keduanya, sebab mereka bertentangan satu sama lain. Allah berkata, jangan menipu, jangan pernah berdusta, berlakulah jujur dan adil dalam semua urusanmu. Mamon berkata, tipulah ayahmu sendiri, kalau itu dapat menguntungkanmu. Allah berkata, bermurah hatilah. Mamon berkata, pertahankanlah hartamu, memberi hanya merugikan kita. Oleh sebab itu, jangan ragu memilih antara Allah dan mamon, dan patuhilah yang kita pilih. Saran saya, patuhilah Allah melalui firman-Nya. Mari saudaraku, memilih, memikirkan, dan mematuhi investasi sebagai orang percaya adalah untuk memberikan hasil akhir di masa kekekalan hidup kita nanti, yang ditentukan pada saat sekarang kita di bumi ini. Jadi, memilih investasi adalah berdasar apa tujuan kita. Berdasar investasi dalam kehidupan orang percaya adalah suatu sikap dan tindakan yang mengaku bahwa sumber, proses, dan tujuan dari investasi adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, yang akhirnya akan kita dapatkan hasil investasi tersebut di kekekalan. Stay safe, stay strong. Tuhan memberkati kita semua. Amin.